Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami, Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius 26 ayat 28. Tertulis demikian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, seekor kuda terperosok ke dalam kubangan lumpur yang dalam, yang membuat tubuhnya terjebak dan tidak bisa keluar dari situ. Walaupun sudah berusaha, kuda itu tetap stagnan ada di tempat yang sama. Pemiliknya kemudian memberikan pertolongan sedemikian rupa, sehingga akhirnya kuda itu terbebas dari lumpur. Sang kuda tidak akan bebas kalau tidak ada yang menolong. Ibarat seperti itulah kita manusia yang berada dalam lumpur dosa dan bayangan hukuman maut kekal. Kita tidak bisa terbebas dengan kekuatan kita sendiri. Dan itulah sebabnya mengapa kita perlu juru selamat untuk menolong, membebaskan, dan menyelamatkan kita. Ada 3 alasan mengapa kita semua perlu juru selamat. Saudara dan saya perlu juru selamat. Dan mungkin ada di antara saudara yang bertanya, mengapa kita perlu? Karena pertama, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dalam Matius 26 ayat 28, Tuhan Yesus katakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, dan membebaskan kita dari hukuman maut. Usaha kita sendiri tidak bisa cukup untuk menyelamatkan kita. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Usaha kita akan sia-sia belaka, saudara. Kita tidak akan bisa selamat. Kita justru terjebak terus-menerus dalam dosa. Dan karena itu hukuman maut kekal menanti kita di dalam neraka. Tapi syukur kepada Allah yang telah datang sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh darahnya kita ditebus dan kita diselamatkan. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Alasan kedua mengapa kita perlu juru selamat adalah karena kita tidak tahu jalan menuju keselamatan. Dalam dunia ini ada banyak agama yang mengajarkan bagaimana cara ke sorga. Tapi Tuhan Yesus jelas-jelas adalah jalan kepada keselamatan. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang sama sekali kita tidak ketahui, kita butuh peta. Zaman dulu masih ada peta manual. Tapi sekarang ada peta digital, kita bisa ikuti petunjuk jalan, arah mana yang harus kita tempuh sampai kita tiba di tujuan. Dalam hal keselamatan, jalannya adalah Tuhan Yesus. Dialah jalan, dialah yang menunjukkan kepada kita, dan dialah juga sekaligus jalan itu yang memimpin kita kepada keselamatan dan hidup kekal. Yang ketiga, saudara, alasan mengapa kita perlu juru selamat. Karena kita tidak bisa membayar harga keselamatan itu. Seorang TKW di Arab Saudi bernama Satinah binti Ahmad
divonis hukuman mati dengan cara dipancung, tapi dia pada akhirnya dibebaskan dengan uang tebusan sekitar 21 miliar oleh bantuan pemerintah Republik Indonesia. Secara pribadi, Satinah binti Ahmad tidak sanggup untuk membayar uang tebusan itu, tapi dia dibantu sehingga ia dibebaskan dari hukuman. Dosa membuat kita berhutang, saudara, dan hutang dosa tidak bisa kita bayar dengan apapun juga. Harta kekayaan kita tidak akan cukup untuk membeli keselamatan, tidak cukup untuk menebus segala dosa kita. Tapi Tuhan datang untuk menebus semuanya bagi saudara dan saya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 di situ dikatakan bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua perlu juru selamat. Kita perlu Tuhan Yesus, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Hanya orang yang mengakui dengan rendah hati bahwa dia perlu juru selamat yang dapat menerima keselamatan. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya Tuhan Yesus, mari buka hati saudara, percaya kepadanya, supaya saudara diampuni dan diselamatkan menerima hidup kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya, dan untuk memberi saya keselamatan hidup kekal. Engkau telah bangkit di hari ketiga dan naik ke surga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah segala dosaku dan terimalah aku sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan setia sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali membuat kami mengerti mengapa kami perlu juru selamat. Kami sadari kami semua adalah orang-orang berdosa, dan kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Engkau telah datang untuk membawa kami ke dalam kerajaan sorga, agar kami mengalami hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan persoalan. Nyatakanlah kuasa kesembuhan, kelepasan, pemulihan, jalan keluar dan mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.